Ya, terutama program yang pertama itu adalah karakter terlebih dahulu. Ya, karakter yang terkait dengan akhlak. Jadi bagaimana dimulai dari paling tidak pemerintahan itu sendiri. Ya, akhlak itu eh, bukan bukan dalam tanda kutip yang secara umum kita kenal akhlak itu, tetapi akhlak itu adalah kepanjangan A-nya itu amanah. Jadi pemimpin-pemimpin ya harus tentunya harus amanah terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa program wawancara untuk ikut menyambut pemilihan kepala daerah, khususnya untuk wali kota dan wakil wali kota Semarang 2024-2029. Menurut rencana selain akan kami tayangkan juga akan kami coba untuk dibukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh yang mungkin banyak yang sudah kenal, yaitu Bapak Dr. Haji Darwito SEMM. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Sehat Ya, lalu. Pak Darwito ini dikenal sebagai seorang motivator senior. Nanti beliau biar bercerita sendiri. Pak Darwito lahir di Grobogan 29 Maret 1969, menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3 di Fakultas Ekonomi Undip. Dikenal sebagai pengusaha, motivator, akademisi, dan merancang sebuah konsep pengembangan karakter yang komprehensif dan integratif berdasarkan nilai-nilai spiritual yang disebut Nafsul Mutmainah Achievement, NMA model. Iya. Nah, mungkin sebelum kita diskusi tentang beberapa hal yang merupakan topik yang menyangkut pemilihan wali kota, Pak Darwito bisa bercerita mengenai perjalanan karirnya sampai saat ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, Alhamdulillah memang Pak Bambang kami berangkat dari zero, benar-benar zero, dari seorang ngamen pernah saya Pak Bambang. Waktu lulus sekolah di SGO, kebetulan kami apa guru olahraga dulu ya, sekolah guru olahraga di Ahmad Hirono itu karena kalau dari desa itu ketika anaknya apa lulus dan menjadi guru itu kan jadi kebanggaan bagi orang tua. Nah, Alhamdulillah saya disekolahkan di SGO. Namun pada waktu itu tidak ada pengangkatan PNS Pak Bambang sehingga saya mencoba untuk eh, beralih dengan profesi saya yang harusnya menjadi guru olahraga, tetapi saya harus menjadi satpam Sri Ratu di Peterongan waktu itu. Sehingga punya sejarah yang sangat unik sekali. Bahkan anak saya itu saya kasih nama Precilia Primaquina gitu. Penuh dengan penderitaan. Pre itu artinya belum apa-apa sudah berani nikah. Cil itu banyak cicilan hutang-hutang yang harus dilunasi. Precilia Prima itu Honda waktu itu paling ngetren itu Honda Prima itu. Saya punya cita-cita yang sangat luar biasa untuk bisa punya Honda Prima itu. Presilia Prima Queen. Nah, Queen itu waktu itu saya bekerja sebagai Satpam Sri Ratu. Queen.
Nah, dari sana alhamdulillah terus kemudian kita mencoba untuk ini kembali memperbaiki nasib dengan alhamdulillah saya melamar di Bank Suma. Kebetulan saya diterima sebagai security lagi, satpam lagi. 3 tahun dilikuidasi, kemudian barulah saya mencoba di surat pengalaman terakhir itu waktu itu karena kita masih zaman jahiliyah, sehingga berbunyi jabatan terakhir teller bukan satpam gitu. Saya gunakan untuk ngelamar di BPR Kini Balu. Nah, alhamdulillah kebetulan saya langsung di training dan jadi eh, apa ya istilahnya pimpinan wilayah di cabang Meranggen. Nah, nampaknya tidak sesuai dengan hati nurani. Banyak hal-hal yang bertolak belakang itu. Akhirnya saya mencoba 1 bulan itu mengundurkan diri karena pada waktu itu, mental karakter meskipun sampai sekarang masih pegawai-pegawai BPR masih kurang begitu bagus sehingga saya tidak nyaman waktu itu. Nah, saya harus mengundurkan diri cari pekerjaan yang lebih ikhlas lagi. Alhamdulillah akhirnya saya jadilah satpam kembali di KBN, Kawasan Berikat Nusantara Alami Citra di Pelabuhan, Mbak, 3 tahun. Nah, dari perjalanan spiritual yang sangat luar biasa inilah, alhamdulillah saya ditempa dengan pembelajaran-pembelajaran marifat, tasawuf, dan lain sebagainya. Itu akhirnya mulai tumbuh kesadaran diri. Dan dari situlah perjalanan spiritual kami mulai. Alhamdulillah, saya benar-benar fokus bekerja karena Allah. Dan alhamdulillah lagi-lagi perusahaan itu dikuidasi sama waktu itu Menteri Keuangan Mari Muhammad gitu ya. Karena saya bekerja di BUMN sebagai security. Kemudian saya mencoba melamar lagi di perusahaan Jepang, Pak Bambang. Perusahaan Jepang itu di PT AST, Audio Sumitomo Tekno, alhamdulillah. Karena saya bekerja di sebagai staf ekspor impor ya, ekspor impor dan juga divisi accounting gitu. Nah, saya banyak sekali belajar dengan manajemen Jepang dan lain sebagainya. Alhamdulillah ditempa di situ. Tidak lama kemudian 3 tahun, alhamdulillah saya merasa sudah cukup untuk mengabdi kepada perusahaan Jepang dan saya mencoba untuk mengundurkan diri dan saya alhamdulillah menekuni bidang entrepreneur sebagai seorang UKM, pelaku UKM ya, di bidang kaligrafi, Pak Bambang. Dari sana saya alhamdulillah menjadi duta pameran internasional hampir setiap tahun, sejak tahun 2004 sampai 2012. Di Sharjah, Abu Dhabi, Fujairah, dan alhamdulillah saya meneruskan perjuangannya teman-teman yang senior, terutama juga Pak Jokowi, katanya dulu sering pameran ke luar negeri, nah beliau sudah nggak pameran, gantian saya yang pameran. Itu sekilas tentang perjalanan itu, pulang, alhamdulillah, kaligrafi berkembang, kemudian saya menjadi narasumber dari beberapa instansi untuk UKM-UKM, dan alhamdulillah nampaknya saya punya sedikit bakat tentang motivasi. Nah, akhirnya motivasi berkembang, saya jadi motivator, dan saya melanjutkan kuliah saya, S1, S2, S3, alhamdulillah selesai, S3 terutama di 2015 kemarin itu sudah selesai, dan eh, dari sana saya banyak dipanggil untuk keliling muter Indonesia, jadi pembicara-pembicara baik di swasta maupun BUMN dan instansi pemerintah. Nah, dari sana saya mencoba untuk bagaimana membangun sebuah peradaban surga Indonesia di tahun 2035. Dan saya mencoba untuk bukan sekedar berbicara, tetapi saya mewujudkan karya nyata yang saat ini sedang kami bangun, miniatur kampung surga di Bandungan, Bapak. Sekilas proses perjalanan kami, insya Allah sangat menarik memang. Kalau dilihat bagaimana perjalanan seorang satpam hingga sampai saat ini. Pak Darwito kemudian tertarik di bidang politik, antara lain dengan mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
kalau nggak salah tahun 2019 Pak ya, kalau nggak salah. Ya, Nah, bersama Bapak. ya apa alasannya Pak kemudian tertarik masuk bidang politik? Ya, saya merasa bahwa kalau saya bergerak di bidang bisnis saja, nampaknya ada sebuah dosa kalau saya hanya sekedar bisnis, kemudian mementingkan diri sendiri dan tidak ikut berkontribusi di dalam kehidupan yang baik gitu. Nah, dari situlah saya merasa bahwa memang bangsa kita ini butuh pendidikan karakter karena kualitas SDM itu masih sangat rendah sekali, Bapak-Bapak. Sehingga karakter ini adalah bagian dari eh, the most of difficult, ya, sesuatu transformasi karakter yang sangat sulit sekali. Kalau mungkin kurikulum mengajarkan segala sesuatu terkait dengan pendidikan, mungkin kita mengundang profesor-profesor bisa. Tetapi untuk mentransformasi karakter ini nampaknya memang kita harus masuk di dalamnya. Jadi tidak bisa hanya berada di luar ring saja. Itu saya rasa, Pak Bambang, dan ini insya Allah saya mencoba untuk bagaimana apakah kita bisa diterima di masyarakat atau tidak, semua nanti kita kembalikan pada masyarakat. Iya, menarik sekali Pak Darwito tentang membangun, merubah, memperbaiki karakter ya, karakter masyarakat Indonesia di lingkungannya masing-masing. Itu intinya apa sebenarnya Pak, karakter yang ingin ditanamkan? Ya, terkait karakter itu kan bagian dari soft skill, Pak Bambang. Jadi ketika karakter ini baik, maka outputnya nanti pasti akan baik. Nah, itu semua dibangun dari mindset, cara berpikir. Ya. Nah, banyak juga cara berpikir masyarakat ketika kesadaran diri ini belum meningkat, automatically ini akan mencerminkan sebuah perkataan-perkataan yang tidak baik juga di masyarakat yang berkembang selama ini, karena faktor dari kesadaran diri. Nah, ketika perkataan ini menjadi sebuah action, ya, aksi nyata, dan aksi nyata yang dilakukan terus-menerus, ini akan jadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang akan jadi sebuah karakter. Nah, karakter inilah yang menentukan seseorang ini berhasil atau tidak, negara berhasil atau tidak, masyarakat berhasil atau tidak, ya dari karakternya. Tapi kalau karakternya ini tidak dibangun terlebih dahulu, sehebat apapun hard skill tidak akan bisa ini merubah nasib bangsa kita yang lebih baik. Karena sesungguhnya krisis yang sesungguhnya ini bukan krisis ekonomi, tetapi krisis karakter itu sendiri. Itu saya janji, Pak Bambang. Ya, luar biasa. Tahun 2024 ini akan ada pilkada serentak bersama-sama, termasuk pemilihan wali kota Semarang untuk 2024-2029. Nah, Pak Darwito termasuk salah seorang tokoh yang disebut-sebut punya potensi untuk menjadi pemimpin kota Semarang. Bagaimana pendapat Pak Darwito sendiri? Ya, insya Allah kami sebenarnya mengalir saja, Pak. Artinya eh, dengan berbagai macam pertimbangan dari teman-teman, ya, dari para pakar, dari kampus dan lain sebagainya, saya senantiasa menimbang-nimbang sebenarnya. Karena kalau diukur dengan, maaf ini, jujur dengan materi itu ya mungkin akan lebih nyaman, lebih enak kita di dunia perbisnisan gitu Pak Bambang. Tetapi ini berbicara lain. Jadi kami merasa terpanggil, ya. Artinya ada getaran-getaran yang memanggil kita untuk ke sana, bahwa hidup ini sebenarnya yang dicari apa sih kecuali untuk wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, dari sinilah saatnya nampaknya untuk kita insya Allah akan action, ya Pak, untuk mewarnai bagaimana bangsa kita ini, masyarakat kita ini, agar kualitas SDM ini benar-benar nanti bisa terwujud sebagai mana harapan kami sebenarnya. Kenapa kami membangun Kampung Surga di Bandungan itu? Di antaranya misi kami adalah membangun peradaban surga Indonesia di tahun 2035. Nah, tetapi ketika ini saya lakukan, paling buanter itu yang selama ini, ya mudah-mudahan nanti bisa berkembang lebih banyak.
Yang selama ini di Kampung Surga paling hanya sekitar 1.000 orang yang terwarnai karakternya. Jadi kami mencoba untuk siapapun yang masuk ke Kampung Surga ini membawa sebuah added value nilai tambah. Sehingga bukan hanya sekedar wisata, tetapi pulang membawa added value untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, itu sudah kami lakukan dan itu ada bukti nyata. Nah, kami ingin membawa Kota Semarang ini juga mencapai sebuah peradaban yang berkinerja surgawi paling tidak ya sesuai dengan visi kami di Kampung Surga paling tidak. Ya minimal lah insya Allah mudah-mudahan kita bisa mewujudkan Kota Semarang ini menjadi kota terbahagia di Indonesia minimal. Syukur-syukur nanti bisa terbahagia di dunia. Bukan negara tapi kota dulu, Pak. Luar biasa cita-cita Pak Darmito. Tapi bisa nggak Pak di apa ya lebih dijabarkan, didetailkan gitu. Artinya eh, karakter seperti apa yang akan diciptakan sehingga masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang bahagia. Ya, oke, baik. Ya, karakter tentunya karakter yang memiliki jiwa yang mutmainnah, yang damai, yang tentram. Itu yang akan diseru Allah memasuki surganya. Ya, yaitu nafsil mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang taman, tenang, yang damai yang akan diseru Allah masuk dalam surganya. Nah, surga ini Pak Bambang, konotasi masyarakat pada umumnya bahwa mereka nanti akan dapatkan, surga akan didapatkan oleh pada mereka itu nanti setelah kita meninggal dunia. Mereka lupa di dalam surat Hud, ini yang berbicara Al-Quran, kekekalan surga itu sekekal langit dan bumi. Artinya ketika langit dan bumi ini ada, maka surga dan neraka saat ini pun ada. Nah, yang akan datang, apakah ada? Pasti, namun hanya bisa mampu kita dapatkan itu ketika kita mampu membangun peradaban-peradaban surgawi, kinerja-kinerja yang surgawi, rumah tangga yang surgawi, lingkungan yang surgawi. Otomatis nanti produktivitasnya pun juga produktivitas yang surgawi juga kan gitu. Sehingga outputnya juga output baldatun walaupun ghafur itu. Itu diantaranya. Iya, kira-kira ingin membangun surga dunia gitu Pak. Ya, ya artinya bukan gini Pak, kita dilahirkan ini kan di dunia. Artinya untuk memperbaiki dunia, bukan untuk memperbaiki akhirat. Akhirat itu pasti adanya ketika kita terbangun saat ini kehidupan-kehidupan yang rahmatan lil alamin. Itu Pak Bambang, insya Allah. Jadi bagaimana mewujudkan, tentunya kami punya metode tersendiri, ya metode untuk membangun peradaban surga nanti. Nah, yaitu diantaranya ada yang disebut dengan purification of soul, pembersihan jiwa, sehingga masyarakat jiwanya harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya, ada tahapan-tahapan jiwa itu, ada jiwa amarah, lawamah, mulhamah, dan mutmainnah. Ada jiwa yang disebut unconscious mind, conscious mind, subconscious mind, dan superconscious mind state. Nah, ini yang harus difahamkan, ya, ditransformasikan kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar kiamuhu binafsihi, bangkit dari kesadaran diri. Nah, ketika orang ini bangkit dari kesadaran diri, insya Allah tidak mungkin kita akan dijajah oleh bangsa asing, baik melalui ekonomi maupun melalui sesuatu yang nyata. Ini. Nah, setelah mereka dibersihkan, ya, mindsetnya, jiwanya dibersihkan, lalu ada namanya disebut five step achievement, 5 langkah menggapai sebuah prestasi. Nah, ini juga nanti kita akan berikan. Ada 5 langkah, 6 prinsip yang harus dilakukan, dan the best personality, berkepribadian terbaik. Inilah yang akan mewujudkan eh, kepuasan ya di dalam menjalani kehidupan, kepuasan dalam kerja, maka akan melahirkan komitmen yang disebut dengan komitmen afektif. Bukan normatif, bukan kontinuan, tetapi afektif yang terpanggil karena ya dorongan dari ketuhanan itu sendiri. Akhirnya outputnya insya Allah kinerja yang surga. Itu Baik, apa? ini luar biasa. Cita-citanya luar biasa, hanya mungkin tantangannya sangat besar.
Ya, Kota Semarang potensinya juga sangat besar, anggaran pendapatannya mungkin terbesar di antara kota dan kabupaten di Jawa Tengah, tapi masalahnya juga Yang sangat kompleks. kompleks. Nah, menurut saya eh, bagaimana gambaran untuk menuju cita-cita itu dengan permasalahan, dengan keadaan yang mulai seperti sekarang ini, Pak? Ya, alhamdulillah yang selama ini itu kita lihat sekali lagi Pak Bambang bahwa eh, kualitas SDM masyarakat kita ini sangat masih memprihatinkan ya, karena memang pendidikan soft skill itu dari dulu itu nampaknya kurang mengena di masyarakat. Karena saya sebagai pelaku, sebagai praktisi dan saya paham persis bagaimana OPD itu menggunakan anggaran untuk capacity building. Ya, dan itu kenapa sangat sakit sekali hati saya ketika hanya sekedar piknik saja. Nah, saya sebagai orang swasta sangat sakit sebenarnya. Nah, maka itu Kampung Surga memiliki tanggung jawab moral yang besar. Siapapun OPD yang masuk ke Kampung Surga, pulang harus memiliki sebuah bekal untuk menjalani pekerjaan yang lebih baik, rumah tangga yang lebih baik, sehingga mindsetnya benar-benar bukan hanya sekedar melaksanakan anggaran, tapi outputnya jelas. Dan itu tidak dituntut oleh BPK masalahnya, Pak. Sehingga yang terpenting terlaksana anggaran sudah selesai. Nah, ini menjadi keprihatinan kita. Bagaimana benar-benar ketika mengeluarkan anggaran, ya outputnya harus jelas. Gitu. Tujuannya juga jelas, hasilnya juga bisa semaksimal mungkin. Dan ini terkait dengan pemerintah ya. Terus kemudian terkait dengan masyarakat. Karena anggaran yang selama ini yang ada di desa-desa dan lain sebagainya ini ya hanya bukan bukan pancingnya yang diberikan, tetapi langsung ikannya. Begitu dimakan habis, ikan makan habis. Nah ini yang menjadi prihatin sehingga sangat kurang sekali pendidikan karakter. Padahal eh, harusnya itu jiwanya itu yang bangkit terlebih dahulu. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya. Gitu. Insya Baik, Allah. Pak Darwito, luar biasa itu kalau dilihat dari bagaimana membangun atau mempersiapkan sumber daya manusia. Tetapi yang jadi masalah ini semua itu adalah membutuhkan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera itu. Jadi mulai dari misalnya income atau pendapatan. Nah, pendapatan itu tentu membutuhkan lapangan kerja, butuh sarana, ada infrastruktur dan sebagainya. Jadi menurut Pak Darwito, seberapa relevan itu tadi ya, prasarana-prasarana tadi untuk mencapai masyarakat dengan karakter seperti yang digambarkan oleh Pak Darwito? Ye, ya, saya rasa dengan eh, yang selama ini anggaran ya, PAD dari pemerintah, APBD, dan sebagainya, saya rasa insya Allah sudah cukup gitu. Cukup untuk mengawali pembangunan karakter dan meningkatkan, endingnya nanti untuk meningkatkan produktivitas. Ketika produktivitas meningkat, hasilnya meningkat, ekonomi pasti meningkat, Pak Bambang. Insya Allah gitu. Nah, bisa atau tidak? Insya Allah bisa, karena saya tidak dikasih panggung saja bisa. Apalagi dikasih panggung. Ini saya optimis bisa untuk membangun peradaban Kota Semarang yang lebih baik menuju masyarakat yang adil dan makmur dan berkinerja surgawi. Karena kami punya uh, modelnya, nih, model untuk membangun itu insya Allah. Dan paling tidak kita yang bermasalah itu kita brainwash terlebih dahulu lah Pak. Kalau brainwash mungkin sekali dua kali ya mungkin bisa gitu. Tapi ketika nanti apa beberapa hari atau beberapa bulan banyak orang yang mengatakan bukannya nanti akan kembali kepada habitatnya lagi. Ya karena nggak ada coaching. Ketika ada coaching, ada pembinaan yang bagus, insya Allah on the track. Buktinya apa? Ketika eh, masyarakat Indonesia. Kalau di luar negeri, itu tertibnya minta ampun Pak Bambang. Tapi pulang itu jadi tidak karu-karuan.
karena sistemnya nggak jalan. Ya, Pak Darwito tadi juga sudah kita diskusikan lebih banyak memikirkan bagaimana menciptakan SDM yang ideal ya untuk menopang sebuah masyarakat yang sejahtera bahagia. Nah, tetapi kalau sebagai wali kota pasti adalah harus mengurus masalah-masalah yang konkret sehari-hari. Jadi misalnya di Semarang itu ada masalah banjir dan masalah rob yang nggak selesai-selesai. Nah, ini menurut Pak Darwito seperti apa penanganan soal-soal seperti ini? Ya, kalau kita melihat dari fenomena yang ada di Kota Semarang, banjir yang dari dulu bahkan apa ada nyanyiannya itu Semarang banjir gitu ya, menjadi sebuah ya apa ya istilah budaya kok dipelihara gitu. Jadi saya juga tertawa dalam hati gitu. Tapi gimana mau kita berada di luar ring gitu jadi nggak bisa. Kalau menurut saya itu harus diperbanyak pintu-pintu air itu. Karena apa eh, 1 detik itu dari beberapa apa, apa penelitian dan lain sebagainya itu mampu menampung paling enggak dua dua kubik air sehingga bisa mengurangi banjir. Jadi titik-titik pintu-pintu air itu harus banyak terlebih dahulu di samping mungkin pompa pertama. Yang kedua bahwa kita ini harus senantiasa bersinergi dengan alam Pak Bambang. Yang namanya air ini adalah butuh juga ruang tempat dan kita harus berikan tempat paling tidak ada danau-danau yang seperti di Dubai kemudian di Fujairah itu jadi ada danau-danau itu sesuatu yang sangat luar biasa yang membayangkan dan seperti banjir kanal barat timur itu ya harus ada pemeliharaan paling tidak kalau bisa ya dijadikan sebuah objek wisata sangat menarik sekali gitu Pak Bambang kalau terkait dengan banjir. Ya, luar biasa. Sekarang seandainya Pak Darwito terpilih sebagai wali kota Semarang, eh, apa yang akan program-program awal yang akan segera diprioritaskan untuk tadi memperbaiki berbagai hal dan menuju ke masyarakat yang sejahtera dan bahagia tadi. Ya, terutama program yang pertama itu adalah karakter terlebih dahulu, ya karakter yang terkait dengan akhlak. Jadi bagaimana dimulai dari paling tidak pemerintahan itu sendiri, ya akhlak itu eh, bukan bukan dalam tanda kutip yang secara umum kita kenal akhlak itu, tetapi akhlak itu adalah kepanjangan A-nya itu amanah. Jadi pemimpin-pemimpin ya harus tentunya harus amanah terlebih dahulu. Nah, bagaimana nanti mensikapi pemimpin-pemimpin yang tidak amanah dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus di brainwash, Pak. Ini punya trik tersendiri untuk kami bisa membrainwash ya stakeholder dan lain sebagainya sehingga sama-sama bahwa hidup ini bukan kita nyari harta bukan apa-apa, tetapi bagian dari proses peribadatan kita agar kita nanti kelak bisa pulang dalam keadaan husnul khotimah itu. Yang pertama yang kita lakukan adalah itu tadi, akhlak itu tadi, amanah, terus kemudian kompeten, ya, harus benar-benar berkompetensi. Jadi setiap OPD ataupun pimpinan-pimpinan di setiap apa divisi dan lain sebagainya ya, ini harus memiliki sebuah kompetensi. Amanah, kompeten, kemudian loyalitas harus benar-benar terwujud, ada bukti nyatanya kemudian harmonis itu bisa bekerja sama ya dari stakeholder dengan yang lainnya kemudian eh, apalagi ya akhlak kompeten harmonis loyal adaptif kita harus bisa beradaptif dan akhlak komitmen ini yang harus dipegang Pak ya ini saya rasa yang diutamakan jadi memang program itu di samping ya
ekonomi juga pasti jalan karena saya berangkat dari seorang entrepreneur Pak Bambang, ya UKM harus kita jalankan. Terus kemudian sarana prasarana juga otomatis gitu. Tapi yang utama adalah membangun karakter terlebih dahulu. Kalau saya, yang lain nanti insya Allah bisa ngikut dengan sendiri. Baik, luar biasa perjalanan karir Pak Darwito, optimismenya menyumbangkan apa partisipasinya untuk kepentingan orang banyak, dan ini juga konsep yang menurut saya istimewa, artinya khusus dan tidak pernah banyak dikemukakan adalah membangun suatu masyarakat, sebuah kota, mulai dengan membangun kepribadian karakter warganya. Ini luar biasa. Pak Darwito, saya kira terima kasih Dr. Haji Darwito SCMM, salah seorang motivator senior yang ada di Kota Semarang. Mudah-mudahan cita-citanya untuk berpartisipasi di dalam kegiatan kemasyarakatan, terutama dalam pemilihan wali kota Semarang yang akan datang, lancar, berhasil, dan bermanfaat untuk orang banyak. Sekali lagi terima Amin. kasih dan sukses Pak Darwito. Pak Bambang, matur suwun, sama-sama, sehat walafiat, Ya, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang.